take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Mantan pembalap MotoGP, Marco Melandri, melihat Francesco Bagnaia, Ducati, sebagai juara dan yakin bahwa Marc Marquez, Gresini, harus sedikit berjuang tahun depan. Melandri lebih dari sekadar suara yang berwibawa berkat 44 kemenangannya, 137 podium, 13 posisi pole, dan 37 lap tercepat di kejuaraan dunia MotoGP dan Superbike. Meskipun ia tidak lagi berkompetisi, ia masih terkait erat dengan dunia balap sepeda motor dan menunjukkannya setiap kali ia membicarakannya. Dalam hal ini, mewawancarainya di mana ia menganalisis situasi kejuaraan saat ini, dengan dua pembalap di posisi terdepan dan kedatangan Marquez ke tim resmi. Ketika Melandri berbicara tentang MotoGP, ia tahu apa yang ia bicarakan. Ia menjadi runner-up pada 2005 di belakang Valentino Rossi. Itulah sebabnya ketika ditanya siapa yang akan memenangkan kejuaraan dunia tahun ini, ia memiliki jawaban yang jelas. Saya merasa sangat sulit untuk berpikir bahwa seorang pembalap yang bukan dari tim resmi dapat memenangkan gelar dunia melawan pembalap dari tim resmi, kata Melandri. Meskipun Jorge Martin memiliki keunggulan 10 poin dan hanya ada 4 balapan tersisa. Meskipun Gigi Dal, Igna dan Claudio Domenicali telah menyatakan, seperti tahun lalu, bahwa mereka tidak akan membuat strategi apapun dan akan membiarkan orang terbaik menang. Apa yang Anda ingin mereka katakan? Karena satu hal yang pasti, kemenangan itu pantas untuk Jorge Martin dan Pecco Bagnaia, katanya. Yang satu adalah pembalap tahun depan akan mengendarai motor lain dan saat ini mengendarai warna tim yang tahun depan akan menggunakan merek lain, ujar Melandri. Melandri lalu mengatakan tentang peluang Martin menjadi juara dunia MotoGP tahun ini yang menurutnya sangat sulit. Itu tidak akan terjadi pada 2025, tetapi mungkin di masa mendatang karena Aprilia melakukan pekerjaan yang hebat, aku Melandri. Mereka harus memberikan 2 gelar dunia karena Martin dan Bagnaia benar-benar membuat perbedaan dalam segala hal dan untuk semua orang. Sementara itu, Pecco Bagnaia memiliki lebih dari 2 kali lipat jumlah kemenangan Jorge Martin di balapan utama tahun ini, dan juga lebih sering menang di sprint, tanpa memimpin kejuaraan. Sebuah luka terbuka bagi Ducati, yang bisa dijelaskan dengan kesalahan yang juga lebih banyak dibandingkan pembalap Spanyol itu. Pecco Bagnaia memenangkan balapan ke-8 tahun ini di GP Jepang baru-baru ini, 1 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2023. Dalam sejarah MotoGP, hanya Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo dan Casey Stoner, yang dapat kita tambahkan adalah Nick Doohan, Giacomo Agostini dan Mike Hailwood untuk kategori 500cc, telah memenangkan Grand Prix sebanyak atau lebih pada musim yang sama, masing-masing dengan gelar yang dipertaruhkan. Namun, Bagnaia belum memiliki kepastian untuk dinobatkan tahun ini, dan untuk alasan yang bagus, karena dia bahkan tidak berada di puncak klasemen. Sebelum 4 Grand Prix terakhir tahun ini, Jorge Martin memimpin dengan keunggulan 10 poin dari rivalnya, meskipun ia hanya memenangkan 3 Grand Prix. Anda mungkin berpikir bahwa pembalap Pramac membuat perbedaan berkat keberhasilannya dalam balap sprint, keahliannya yang luar biasa, tetapi ia memiliki 5 balapan tahun ini, 1 lebih sedikit dari Bagnaia. Adalah sebuah paradoks untuk mengatakan bahwa Pecco telah memenangkan 8 balapan dan Jorge 3 kali, namun dia tertinggal 10 poin di kejuaraan. Davide Tardozzi, manajer tim dari tim resmi Ducati. Ini luka terbuka, tapi saya pikir Bagnaia mengetahuinya dengan baik dan saya yakin dia akan mampu memberikan semua kepuasan yang pantas dia dan tim dapatkan, karena pada akhirnya Pecco sadar akan nilai tim. Angka-angka yang tersisa dari Ducati GP24 dan GP23 sejauh ini mencerminkan bahwa Desmo Sedici tahun ini mewakili lompatan kualitas yang jauh lebih besar dibandingkan antara
GP22 dan GP23, yang hanya mampu secara teratur ditempatkan di podium oleh Marc Marquez. Perdebatan mengenai sejauh mana keunggulan para pebalap yang mengawali kejuaraan dunia ini dengan spesifikasi terbaru Ducati ini masih hidup. Meski terbilang kurang dari beberapa bulan yang lalu, ketika merek Borgo Panigale harus memutuskan siapa yang akan mendampingi Pecco Bagnaia di 2025, sebagai pembalap kedua pabrik. Start pincang Enea Bastianini membuat Jorge Martin dan Marc Marquez menjadi kandidat utama untuk menempati posisi tersebut, yang akhirnya menjadi pemenang pertarungan dengan pemain asli Madrid tersebut. Menurut Ducati, salah satu alasan terpenting dalam memilih pembalap Katalan yang saat itu, Mugello, belum memenangi balapan adalah performa yang mampu ia tunjukkan dengan prototipe 2023, di atas kertas, kalah dalam keunggulan dibandingkan pembalap lainnya. Para insinyur Ducati melihat perkembangan saya dengan motor 2023, yang lebih berbobot dibandingkan yang lain. Menurut Gigi Dall'Igna, Direktur Umum Ducati, elemen yang memberi keseimbangan adalah apa yang terlihat di trek, perkembangan dan kemampuan saya untuk tingkatkan. Komentar Marquez, segera setelah dia dikukuhkan sebagai pilot merah untuk tahun depan. Meski Dall'Igna sendiri sudah mengakui bahwa memang GT24 bisa dibilang motor yang lebih baik dari pendahulunya. Namun masih ada pihak yang berani mempertanyakan atau menempatkannya dalam perspektif. Kami tentu saja meningkatkan GP24 dalam aspek-aspek di mana GP23 sedikit lebih lemah, kata Dall'Igna, Agustus lalu, saat Grand Prix Inggris, di mana Ducati memperkenalkan paket peningkatan terakhir GP24, sebelum menghentikan pengembangannya sehingga Bagnaia dan Martin dapat memainkan judul tersebut dengan senjata yang sudah mereka ketahui. Saya harus mengatakan bahwa orang-orang di pabrik telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, tambah sang insinyur. Pandangan minimal mendetail tentang jejak yang ditinggalkan oleh kedua model yang bertepatan di trek sejauh ini. Sementara itu, ada 4 Grand Prix tersisa untuk merevolusi grid MotoGP sepenuhnya. Setelah peristiwa di Australia, Thailand, Malaysia dan Valencia yang akan menentukan juara dunia 2024, tes pasca musim di sirkuit Ricardo Tormo akan menampilkan kategori utama dengan banyak perubahan. Tepatnya yang akan dialami oleh seseorang yang memperjuangkan mahkota pertamanya. Pemimpin keseluruhan akhirnya tidak bisa naik tim resmi Ducati pada tahun 2025, karena Marc Marquez akan mendampingi Pecco Bagnaia, dan dia akan meninggalkan Pramac untuk menjadi pebalap resmi di Aprilia. Dengan demikian, pemain asal Madrid ini bisa membawa Pecco ke rumah Noale, sesuatu yang bisa menjadi pukulan berat bagi mereka yang berasal dari Borgo Panigale. Namun, pabrikan Italia tersebut akan memenuhi komitmennya dan telah menghentikan pengembangan Desmosedici GP24 untuk menjamin peluang yang sama antara kedua pesaing. Meskipun Bagnaia yang akan bertahan, tentu saja, semuanya tampak menunjukkan bahwa, apapun yang terjadi dengan judul kampanye kali ini, panorama yang sangat berbeda menanti Martin di Aprilia. Yang dari San Sebastian de los Reyes akan meninggalkan motor terbaiknya di grid, dengan perbedaan yang sangat besar dibandingkan yang lain, untuk RSGP. Satu-satunya motor yang berhasil mengalahkan Ducati pada tahun 2024, Maverick Vinales di Austin, tapi kemudian hancur selama musim ini. Yang paling realistis tentang situasi merek yang disutradarai oleh Massimo Rivola adalah teman baik Martin, Aleix Espargaro. Pembalap Katalan itu menganggap motornya tertinggal dari kemajuan para pesaingnya, dan bahkan menjadi lebih buruk dalam beberapa hal dalam 2 tahun terakhir. Namun, ada juga yang tidak kehilangan kepercayaan pada Aprilia, dan juara Moto3 2018 lah yang mewakili langkah maju yang pasti untuk Transalpines.